Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianda Wulandari dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang terbentuknya bahasa Indonesia. Yang kita ketahui sekarang, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa itu digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Kedukan Bukit tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertulisan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Kandasudi, juga ditemukan prasasti tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu beralih fungsi sebagai bahasa perhubungan antar golongan pedagang dan kerajaan yang pada akhirnya terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlangsung hingga abad ke-17 saat Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Kemudian rakyat pribumi sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia lewat bahasa tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian, kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.